Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Farida Fokusna. Mari belajar matematika bersama sahabat matematikaku. Pada video pembelajaran kaidah penjajahan kali ini kita akan membahas materi terakhir, yaitu tentang kombinasi. Apa yang disebut sebagai kombinasi? Kombinasi merupakan penyusunan unsur-unsur yang tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau dalam permutasi sebelumnya, misalkan urutan huruf A, B, C dengan C, B, A dianggap sebagai urutan yang berbeda. Namun dalam kombinasi antara A, B, C dengan C, B, A dianggap sebagai unsur yang sama. Misalkan di sini ada 3 huruf A, B, dan C, akan dipilih 2 huruf. Kalau dalam permutasi, kalau kita menyusun, berarti antara AB dan BA merupakan 2 unsur yang berbeda. AC juga tidak sama dengan CA. Demikian pula BC tidak sama dengan CB, sehingga akan menghasilkan 6 susunan huruf atau 6 cara untuk menyusun 2 huruf dari 3 huruf. Namun dalam kombinasi di sini antara AB dan BA ini dianggap sebagai unsur yang sama. AC dan CA dianggap sebagai unsur yang sama. BC dan CB dianggap sebagai unsur yang sama. Berarti di sini ada 3 susunan huruf yang terbentuk atau 3 cara untuk melakukan penyusunan memilih huruf dari 2 huruf dari 3 huruf. Kalau kita menuliskan di sini berarti dari 3 huruf kita memilih 2 huruf. Karena tadi menghasilkan 3, kalau kita tulis dalam faktorial merupakan 3 faktorial. Kita bagi dengan supaya di sini menghasilkan 3 berarti harus kita bagi dengan 1 faktorial kali 2 faktorial. Nah, kalau kita kaitkan dengan 3, angka 3 dan 2, 1 faktorial ini diperoleh dari 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 faktorial. Sedangkan 2 faktorial di sini adalah huruf yang dipilih. Ada 2. Maka secara umum permutasi atau kombinasi R unsur dari N unsur dirumuskan sebagai N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R dikali dengan R faktorial. Kita bahas contoh soal berikut. Soal yang pertama, hitunglah nilai dari 10 kombinasi 3. Kalau kita tulis berdasarkan rumusannya tadi, berarti 10 kombinasi 3 sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 min 3 faktorial dikali R-nya adalah 3 faktorial. 10 kurangi 3 berarti 7, berarti 10 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 3 faktorial. Maka kita dapatkan di sini 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. 3 kita dapatkan berarti kali 3 kali 2 kali 1. Maka kita coret 7 faktorial dibagi 7 faktorial. 9 dibagi 3 kita dapatkan 3. 8 dibagi 2 kita dapatkan 4. Berarti kita dapatkan nilainya adalah 120. Soal yang kedua, tentukan nilai N dari N kombinasi 2 sama dengan 15. Kita tuliskan berarti di sini N kombinasi 2 sama dengan 15. Kalau berdasarkan misalnya tadi berarti N faktorial dibagi R-nya adalah 2, berarti N min 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial sama dengan 15. Kalau kita jabarkan di sini N faktorial berarti N kali N min 1 kali N min 2 faktorial. Saya hentikan sampai 2 faktorial dibagi dengan N min 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2, berarti sama dengan 15. N min 2 faktorial dibagi N min 2 faktorial habis, berarti N kali N min 1 sama dengan
2 saya pindah ke kanan, maka 15 kali 2 kita dapatkan nilai 30. Nah, kalau saya kalikan berarti di sini kita dapatkan maka n kuadrat, n kali n kuadrat, n kali min 1 berarti min n. 30 saya pindahkan ke kiri berarti dikurangi 30 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan di sini, kita dapatkan hasil penfaktorannya adalah n dikurangi 6 dikali n ditambah 5. Maka kita dapatkan n sama dengan 6 dan n sama dengan negatif 5. Yang mana yang kita ambil? Yang harus kita ingat, n adalah bilangan asli, berarti yang negatif 5 ini tidak memenuhi, maka n yang kita ambil adalah n yang sama dengan 6. Jadi n nya adalah 6. Soal yang ketiga, dari 15 siswa akan dipilih 3 orang untuk mewakili sekolah mengikuti sebuah acara di provinsi. Tentukan cara memilih siswa tersebut. Nah, kita lihat di sini, dipilih 3 orang. Seandainya yang dipilih adalah orangnya A, B, C, maka kalau kita bolak-balik urutannya tetap sama. Yang dipilih tetap 3 orang ini. Itu yang kita gunakan adalah kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Yang penting kita pilih 3 orang. Jadi kalau sudah terpilih ABC, kalau urutannya kita bolak-balik tetap sama. Maka kita gunakan kombinasi 15 kombinasi 3. Berarti kalau kita kalikan, kita jabarkan 15 faktorial dibagi, saya langsung 15 dikurangi 3 adalah 12 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Berarti kalau kita jabarkan 15 kali 14 kali 13 kali 12 saya hentikan dibagi dengan 12 faktorial, 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Kita coret, 12 dibagi 12 habis, 15 dibagi 3 itu adalah 5, 14 dibagi 2 adalah 7. Berarti kita kalikan 7 kali 13, maka nilainya adalah 91. 91 kalau kita kalikan 5 berarti kita dapatkan 455. Jadi ada 455 cara untuk memilih 3 orang dari 15 siswa. Berikutnya, soal yang keempat. Dari 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan akan dipilih 3 orang untuk menjadi pengurus. Ada berapa cara memilih pengurus tersebut? Jika terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Misalkan terpilih orang laki-lakinya A dan B, perempuannya adalah C. Berarti A dan B ini kalau kita bolak-balik tetap sama. Maka cara memilihnya berarti ada 4 laki-laki dan 3 perempuan. Maka cara memilih 4 laki-laki, karena 4 laki-laki ini kita pilih 2, berarti adalah 4 kombinasi 2. Untuk memilih perempuan karena hanya ada 1, berarti 3 kombinasi 1. Kita kalikan, maka menghasilkan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 berarti 2 faktorial dikali dengan R-nya adalah 2 faktorial. 3 kombinasi 1 berarti 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 1 2 faktorial, R-nya 1 faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Yang ini 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1. 2 faktorial dibagi 2 faktorial habis, karena 2 faktorial ini 2 berarti 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti di sini 6. Kemudian 3 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial habis, berarti di sini hasilnya adalah 3, maka 6 kali 3 adalah 18. Berarti ada 18 cara untuk memilih pengurus yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.
Soal yang kelima. Dalam sebuah ruangan dihadiri oleh 20 peserta. Jika setiap peserta saling berjabat tangan satu sama lain, maka ada berapa jabat tangan yang terjadi? Kalau si A sudah berjabat tangan dengan B, berarti sama dengan B berjabat tangan dengan A. Demikian pula begitu. Kalau si A berjabat dengan C, berarti sama dengan C sudah berjabat tangan dengan A. Nah, kita lihat di sini antara AB dengan BA kita anggap sebagai unsur yang sama. AC dengan CA kita anggap sebagai unsur yang sama. Yang penting sudah terjadi jabat tangan antara kedua orang ini. Berarti tidak memperhatikan urutan, maka kita gunakan kombinasi. Kombinasi berapa? Ya, jabat tangan yang mungkin terjadi hanya ada antara dua orang. Kalau 3 orang bukan namanya jabatan lagi, jabatan tangan lagi, tapi namanya humpimpa. Maka dari sini kita dapatkan 20 kombinasi 2, karena jabat tangan hanya terjadi pada 2 orang. Nah, kita dapatkan berarti 20 faktorial dibagi 20 dikurangi 2, 18 faktorial, R-nya 2 faktorial. Maka kita dapatkan 20 kali 19 kali 18 faktorial dibagi 18 faktorial kali 2 faktorial. 18 faktorial bagi 18 faktorial habis, 20 dibagi 2 faktorial berarti hasilnya adalah 10, maka 10 kali 19 190, berarti ada 190 jabat tangan yang terjadi. Ini caranya. Berikutnya soal yang terakhir. Terdapat 10 titik di mana tidak ada 3 titik yang segaris. Ada berapa garis yang terbentuk? Kita gambarkan dulu 3 titik. Kalau misalkan ada 3 titik di sini, saya buat secara acak. Berarti tidak ada 3 titik yang segaris. Masing-masing yang segaris ini hanya ada 2. Maka ada berapa titik yang terbentuk? Dari 3 titik ada 1, 2, 3. Ada 3 garis yang terbentuk. Seandainya ada 4 titik, 1, 2, 3, 4 misalkan. Ada nggak 3 titik yang segaris di sini? Tidak ada. Maka ada berapa garis yang terbentuk? 1, 2, 3, 4, hanya 4. Ini belum. 5, 6. Berarti ada berapa? Ada 6 garis yang terbentuk. Jadi untuk membentuk sebuah garis butuh 2 titik. Nah, kalau misalkan titiknya ini saya namakan titik A, B, C, berarti kalau A saya hubungkan dengan B sama dengan B dihubungkan dengan A. Maka di sini tidak ada urutan. Karena AB sama dengan BA, BC sama dengan CB, AC sama dengan CA. Berarti dari sini kita dapatkan ada berapa garis yang terbentuk karena ada 10 titik. Dan untuk membuat sebuah garis butuh 2 titik, berarti 10 kombinasi 2. Maka kita dapatkan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 2, 8 faktorial, R-nya adalah 2, berarti 2 faktorial. Maka 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial, 2 faktorial berarti 2. 8 faktorial dibagi 8 faktorial habis. 10 dibagi 2, 5. Berarti ada 5 kali 9, ada 45 garis yang terbentuk. Ini tadi beberapa soal tentang kombinasi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.